Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu fasal fi ahkamil ariyati, pada menerangkan, pada menjelaskan hukum-hukum ariyah, hukum-hukum pinjam meminjam. Pada fasal ini menjelaskan tentang hukum pinjam meminjam suatu barang. Wahya bi tasdidil ya'i, dan bermula dianya ariyah dibaca dengan tasdid ya, fil asahi pada pendapat asah, ma'khudatun itu diambilkan min ara idza dhahaba, daripada lafaz ara apabila pergi ia. Ini menurut pendapat asah, lafaz ariyah diambilkan daripada masdar lafaz ara yang bermakna pergi. Karena makna ara banyak maknanya, kita lihat kamus ada beberapa makna. Ini maknanya zahaba, ara yang bermakna zahaba. Lafaz ariyah diambilkan daripada masdar lafaz ara yang bermakna zahaba. Wa hakikatuha syar'iyatu, dan bermula hakikatnya ariyah yang syariat, ibahatul intifa'i itu izin mengambil manfaat. Ibahah mengambil manfaat, boleh mengambil manfaat, min ahli tabarru'in daripada ahli tabarru'. Maksud ahli tabarru' orang yang sah melakukan sedekah sunat. Bima yuhillu intifa'u bihi, dengan barang-barang yang halal lah mengambil manfaat dengannya barang. Ma'a baqa'i ainihi, beserta kekal zatnya barang. Liyaruddahu alal mutabarri'i, supaya bahwa dikembalikannya seorang akannya barang di atas si mutabarri'. Ini pengertian ariyah menurut syarak, yaitu izin mengambil manfaat yang diberikan oleh ahli tabarruk dengan barang yang sah mengambil manfaat, yang halal mengambil manfaat, beserta barang tersebut masih tetap kekal waktu diambil manfaat, supaya barang yang dipinjami bisa dikembalikan secara utuh, tidak mengurangi barang tersebut waktu manfaatnya diambil. Ini pengertian hakikat ariyah menurut syarak. Wa syartul mu'iri sihatu tabarru'ihi, dan bermula syarat si mu'ir itu sah tabarruknya si mu'ir. Orang yang memberi pinjaman itu harus orang yang sah tabarruk. Wa kaunuhu malikan limanfaati ma yu'iruhu, dan keadaannya si mu'ir itu pemilik bagi manfaat barang yang dipinjam ianya si mu'ir akannya barang. Barang yang diberikan peminjaman kepada orang lain harus milik dia sendiri, bukan milik orang lain. Faman la yasihu tabarruhu, maka bermula seseorang yang tiada sahlah tabarruknya seseorang, kasabiyin seperti anak kecil, wa majnunin dan orang gila, la tasihu i'aratuhu, niscaya tidak sahlah pinjamannya anak kecil dan orang gila. Wa man la yamliku manfaata, dan bermula seseorang yang tidak dimiliki ianya seorang akan manfaat, ka musta'irin seperti orang yang meminjam, la tasihu i'aratuhu, niscaya tidak sahlah pinjamannya si musta'ir, illa biiznil mu'iri, kecuali dengan izin si mu'ir. Dipahami daripada syarat yang dahulu yang tadi, orang yang tidak sah tabarruk maka tidak sah i'arahnya. Contoh di sini anak kecil dan orang gila. Anak kecil memberikan pinjaman atau orang gila memberikan pinjaman, maka pinjaman tersebut tidak sah. Begitu juga dapat kita pahami daripada yang keadaan tadi milik sendiri. Orang yang tidak memiliki manfaat seperti orang yang meminjam harta benda orang lain, lalu dia meminjamkan kepada orang lain lagi, maka pinjaman yang kedua itu tidak sah, kecuali ada izin daripada si pemilik barang yang pertama, yaitu si mu'ir yang pertama. Wa dzakaral musannifu dabital mu'ari fi qaulihi, dan telah menyebut oleh musannif akan zabit, akan ketentuan mu'ari barang yang dipinjam, fi qaulihi pada katanya musannif. Apa kata beliau?
Wa kullu ma amkana intifa'u bihi manfaatan mubahan, dan bermula tiap-tiap barang yang mungkinlah ambil manfaat dengannya barang akan sebagai manfaat yang dibolehkan. Ma'a baqa'i ainihi, beserta kekal zatnya barang, jazat i'aratuhu, niscaya bolehlah pinjamnya barang. Ini musannif menyebutkan ketentuan barang yang boleh dipinjam, yaitu barang yang apabila diambil manfaat yang dibolehkan oleh syarak, barang tersebut masih kekal, masih kekal zatnya tidak berkurang. Fa kharaja bi mubahatin ala lahwi fala tasihu i'aratuha, maka keluar dengan kata-kata mubahah, dibolehkan, alatul lahwi, oleh alat lahwen, oleh alat musik, fala tasihu i'aratuha, maka tidak sahlah pinjamnya alat musik. Wa bi baqa'i ainihi, dan dengan kekal zatnya barang, i'aratu samati lilukudi, oleh meminjam lilin bagi nyala, bagi dibakar, bagi dinyalakan, fala tasihu, maka tidak sah ianya pinjam lilin. Keluar daripada zabit musannif tadi dengan kata-kata mubahah, dibolehkan, keluar oleh barang-barang yang tidak diizinkan oleh syarak untuk mengambil manfaat. Contoh di sini yaitu alat musik. Hukum meminjam alat musik hukumnya tidak sah. Keluar dengan kata-kata zabit tadi, kekal zatnya, meminjam lilin, karena lilin waktu dipakai zatnya berkurang, maka hukum meminjam lilin hukumnya tidak sah, karena sudah diambil manfaat, zat yang dipinjam tadi akan berkurang, tidak kekal seperti waktu dipinjam. Wa qauluhu, dan bermula katanya musannif, apa kata beliau, idza kanat manafi'uhu asaran, apabila adalah manfaatnya barang itu bekasan, itu asar. Mukhrijun, itu dikeluarkan, lil manafi'il lati, bagi manfaat allati hiya a'yunu, bermula dari manfaat itu ain. Contohnya kai'arati syatin lilabaniha, seperti pinjam kambing bagi susunya kambing. Wa sajaratin lisamaratiha, dan pohon bagi buahnya pohon. Wa nahwi dalika, dan seumpama demikian. Fa innahu la yasihu, maka bahwa sungguhnya pinjam manfaat in itu tidak sah ianya pinjam. Musannif menzabit juga syarat barang yang boleh dipinjami, yaitu jika diambil manfaatnya itu asar. Mukhrij daripada zabit ini yaitu yang diambil manfaatnya in, bukan asar. Contoh di sini, meminjam kambing untuk diambil susunya, meminjam pohon untuk diambil buahnya. Susu kambing, begitu juga buah daripada pohon, itu ain, bukan asar. Hukum meminjam barang yang manfaatnya in, seperti contoh di sini, hukumnya tidak sah. Falau qala li syakhsin, maka sekira berkatanya seorang bagi seseorang yang lain, khud hadhihi syata, apa katanya, ambil olehmu akan ini kambing. Fakat abahtuka darraha wa naslaha, maka sungguh aku boleh akan engkau akan susunya kambing dan anaknya kambing. Fal ibahatu sahihatun, niscaya maka bermula ibahah itu sah. Wasyatu ariyatu, dan bermula kambing itu pinjaman. Tadi meminjam barang yang diambil manfaatin tidak sah. Tapi jika dilakukan dengan cara lafaz ibahah, bukan ariyah, hukumnya sah. Tetapi status barang tersebut tetap ariyah. Di sini seperti contohnya di sini tadi dibilang tidak boleh meminjam kambing untuk diperah susu. Tapi sekarang boleh. Tapi lafaznya bukan ariyah, tapi abah tuka dengan lafaz ibahah. Jika dilakukan dengan lafaz ibahah, hukumnya sah. Statusnya tetap ariyah. Tajudul ariyatu mutlaqan min ghairi taghyidin bi muddatin, dan bolehlah pinjam hal keadaan mutlak daripada selain kait dengan waktu. Wa muqayyadan bi muddatin, dan hal keadaan kait dengan waktu. Bi waqtin, artinya dengan waktu. Ka'artuka hada soba syahran, seperti saya pinjamkan engkau akan ini pakaian akan sebulan. Wa fi ba'di nusakhi, dan sabit pada sebagian niskhah, wa tajudul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bi muddatin, dan bolehlah pinjam hal keadaan mutlak
dan hal keadaan dikaitkan dengan waktu. Hukum pinjam hal keadaan mutlak boleh, hal keadaan dikait dengan waktu boleh. Boleh dikaitkan berapa lama waktu dipinjami, boleh tidak dikaitkan waktu. Maksudnya hal keadaan mutlak. Contoh di sini seperti dikaitkan dengan waktu bahwa meminjam baju selama sebulan. Sebahagian naskah ditulis dengan mutlakatan, yaitu dengan lafaz ta'nih. Sedangkan di sini musannif menulis mutlakan. Cuma beda cara penulisannya. Walil mu'iri ruju'u fi kulli minhuma mata sya'a. Dan boleh bagi si mu'ir oleh rujuk pada tiap-tiap daripada keduanya, hal keadaan mutlak dan muqayyad, mata sya'a, kapan-kapan yang dikehendaknya si mu'ir. Si mu'ir iaitu orang yang memberi pinjaman. Orang yang memberi pinjaman boleh menarik kembali barang yang dipinjamkan kapan saja yang dia kehendaki, sekalipun barang tersebut dikaitkan waktu dipinjam dengan waktu. Baik dikaitkan dengan waktu ataupun hal keadaan mutlak, si mu'ir kapan saja boleh menarik kembali, mengambil kembali barang miliknya yang dipinjamkan kepada orang tersebut. Wahia dan bermula dianya. Ail ariyatu artinya barang pinjaman. Idza talifat, itu apabila hilang ianya ariyah, barang pinjaman, la bisti'malin ma'dunan fihi, tidak dengan sebab pakai yang diizinkan padanya pakai. Madmunatun, itu ditanggungkan alal musta'irin, di atas orang yang meminjam, bikimatiha, dengan harganya ariyah, yauma talafiha, pada hari hilangnya ariyah. La bikimatiha yauma qabdiha, tidak dengan harganya ariyah pada hari kabatnya ariyah, pada hari terimanya ariyah. Wala bi aqsal qiyami, dan tidak dengan sekurang-kurang harga. Ini barang pinjaman apabila hilang dengan sebab yang tidak diizinkan pakai padanya, maka barang tersebut wajib ditanggung oleh orang yang meminjam, wajib dibayar harga oleh orang yang meminjam. Harga yang dibayar yaitu harga pada ketika hari hilangnya barang pinjaman tersebut, bukan harga pada hari serah terimanya barang pinjaman tersebut, dan bukan harga yang paling rendah. Fa in talifat, maka jika hilang ianya ariyah, barang pinjaman, bisti'malin ma'dzunan fihi, dengan sebab pakai yang diizinkan padanya pakai, ka'arati sobin lilubsihi, contohnya seperti pinjam pakaian bagi pakainya pakaian. Fansahaka, maka jelek ianya pakaian, maka jadi rantang ianya pakaian. Maksudnya tenunan pakaiannya jadi jarang-jarang. Au in mahaka, atau binasa ianya pakaian, maksudnya sobek ianya pakaian. Bi isti'mali, dengan sebab pakai. Fala zamana, niscaya maka tiada jenis tanggung itu wujud di atasnya si musta'ir, di atasnya orang yang meminjam. Jika barang pinjaman tersebut rusak dengan sebab dipakai yang diizinkan, contoh di sini meminjam pakaian untuk dipakai, maka pakaian tersebut jadi binasa, jadi cemiri atau sobek dengan sebab dipakai, maka orang yang meminjam tersebut tidak wajib mengganti rugi kerusakan disebabkan dengan pakai yang diizinkan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.